Shalom shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun kita semua belajar dari rumah ya, tapi jangan lupa tetap harus semangat. Oke? Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema 2 pembelajaran pertama. Kita buka sama-sama halaman 43 ya. Kita buka halaman 43, masuk di pelajaran IPA. Berdasarkan sifatnya, energi tidak dapat dimusnahkan. Keberadaan energi tidak akan hilang. Bila suatu energi tidak lagi dapat kita rasakan, bukan berarti energi itu telah hilang. Energi tersebut sebenarnya telah berubah menjadi energi yang lain. Coba perhatikan gambar berikut. Kedua gambar merupakan kegiatan yang dilakukan jika pada kedua gambar terjadi perubahan energi. Perubahan energi apakah yang ditunjukkan oleh gambar? Nah, kalian lihat di sini ya, gambar yang ada di sini. Nih, ini Cika sedang makan, kemudian dia melakukan aktivitas atau menari ya. Nah, ini energi kimia itu ada pada makanan ya. Energi kimia pada makanan membuat kita dapat melakukan kegiatan ya. Nah, sekarang kita masuk di perubahan energi kimia. Sama-sama perhatikan, tetap masih di pelajaran IPA. Kita telah memahami bahwa energi dapat berubah bentuk. Perubahan energi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah perubahan energi pada makanan yang merupakan sumber energi kimia dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh menjadi sari makanan. Sari-sari makanan berubah menjadi energi panas. Kemudian energi panas tubuh diubah menjadi energi gerak bagi tubuh kita, ya. Nah, jadi dari energi kimia kemudian menjadi energi panas dan akhirnya menjadi energi gerak, ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, dengan energi gerak inilah tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Selain peristiwa di atas, contoh lain perubahan energi kimia adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas, ya. Yang ini, yang pertama, kompor gas LPG ke kompor gas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas adalah bahan bakar, misalnya LPG dan minyak tanah pada kompor yang merupakan sumber energi kimia. Ya, jika kompor dinyalakan maka timbullah panas. Dengan energi panas itu kita bisa memasak. Lalu yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah berbagai alat transportasi seperti kereta uap, mobil, dan motor. Kereta uap berbahan bakar batu bara, kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau solar. Batu bara, bensin, atau solar merupakan sumber energi kimia. Jika bahan bakar tersebut terbakar, dapat menggerakkan alat transportasi. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ya, lihat batu baterai di sini. Ya, yang ini batu baterai. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik adalah batu baterai yang merupakan sumber energi kimia. Baterai mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Baterai dapat digunakan hingga listrik yang dapat dihasilkan menjadi habis. Ya, jadi baterai itu dapat digunakan hingga listrik yang dapat dihasilkan menjadi habis. Baterai juga berguna agar alat-alat seperti senter, radio, arloji itu jam ya, jam tangan, dan mainan dapat berfungsi. Ya, kalau kalian bisa lihat kalau kita mati lampu misalnya ya, kita memasukkan baterai ke dalam senter, ketika kita tekan tombol on-nya, pasti senter itu akan menyala.
Nah, menyala itu akhirnya kan dari energi kimia menjadi energi listrik. Karena apa? Senter itu bisa menyala, ya kan? Bisa menghantarkan listrik sehingga bisa menerangi, ya, terjadi penerangan. Jadi akhirnya kalau misalnya mulai meredup, akhirnya mati total, berarti sudah tidak ada lagi listrik pada baterai tersebut, ya. Jadi bahan kimianya sudah habis untuk menjadi energi listrik itu, jadi udah low ya baterainya, jadi udah nggak bisa dipakai kembali. Nah, untuk perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya adalah pada saat menyalakan lilin atau lampu minyak, ya, lampu minyak. Saat menyalakan lilin akan muncul cahaya api sebagai hasil dari pembakaran. Demikian pula dengan lampu minyak. Nah, yang di sini ini lampu minyak, ya, ini biasa disebut dengan lentera. Nah, untuk di Ayo Berlatih dan Ayo Beraktivitas yang halaman ini adalah PR kalian, ya, kalian kerjakan di rumah. Maaf, bukan PR tetapi PS kalian, untuk kalian kerjakan di rumah. Kita lanjutkan kembali halaman berikutnya. Kini aku tahu, pada saat suhu lingkungan terasa dingin, kita mempunyai kebiasaan menggosok-gosokkan telapak tangan. Dengan menggosokkan kedua tangan, maka kita akan merasa lebih hangat. Gesekan yang terjadi antara kulit akan meningkatkan suhu tubuh. Gesekan antara dua benda dapat menimbulkan panas. Sejak zaman dahulu manusia menggesek-gesekkan dua buah batu atau kayu kering untuk menghasilkan api. Gesekan ini merupakan contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas, ya. Nah, ini contohnya manusia purba, ya. Nah, mereka untuk menghasilkan yang tadi, ya, digesek-gesek ini. Kalau kita biasanya kalau kita di udara dingin, ya, kalau mulai kedinginan pasti gini kan, tangannya digesek-gesekkan supaya apa? Ada panas, ya, antara gesekan kulit satu dengan yang lain akhirnya menghasilkan panas. Coba kalian lakukan seperti ini. Apakah panas tangan kalian digesek-gesek seperti ini? Nah, disitulah kalian akan bisa tahu bahwa ketika digesek-gesek tangannya itu satu dengan yang lain, maka akan terjadi yang panas, ya. Mendapatkan supaya merasa bahwa kita lebih hangat lagi, lebih hangat tangannya, ya, daripada nggak dingin seperti semula. Nah, untuk pelajaran SBK di sini kalian perhatikan, ya, di Ayo Membaca. Energi kimia pada makanan membuat kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah menari. Gerakan menari bukan gerakan biasa, tetapi merupakan gerakan yang teratur sesuai dengan irama tertentu. Terdapat dua jenis gerakan dalam menari, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Contoh tarian yang gerakannya lemah lembut, lemah gemulai adalah tari lilin, ya, dari Sumatera Barat. Selain itu, tarian yang gerakannya kuat dan lincah itu contohnya tari zaman dari Aceh, ya, tari zaman dari Aceh. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini contoh gambar tari lilin, yang ini adalah tari saman, ya. Nah, di sini ayo berkreasi, kita akan bersama-sama menyanyikan dan mengikuti geraknya, ya. Mari kita menari dengan iringan lagu daerah. Lagu daerah ada yang bertempo cepat, ada juga yang bertempo lambat. Lagu daerah yang bertempo cepat dapat mengiringi tarian dengan gerakan kuat dan lincah. Contoh lagunya Potong Bebek, ya, Potong Bebek. Lakukan gerakan tarian diiringi dengan lagu Potong Bebek berikut ini. Kalian ikutin, ya. Ikutin gerakannya seperti ini, ya. Tangan kiri di pinggang, tangan kanan begini, ya. Kaki kirinya agak sedikit melengkung. Oke, kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa masa dikuali. Langsung kakak tangannya gini. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Nah,
lagunya seperti itu gerakannya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Halaman 48 kita masuk di pelajaran matematika. Oke, siap? Oke, kita masuk di pelajaran matematika ya. Seperti sudah ada di papan tulis ini, sudah tulis. Kalian perhatikan di kegiatan Cika ya. Sama-sama perhatikan, selain menari masih banyak kegiatan Cika di sekolah pada hari ini. Cika dan teman-teman belajar tentang perubahan energi mulai pukul 7 ya. Nih, mulai belajar pukul 7. 1,5 jam kemudian mereka selesai belajar tentang perubahan energi. 1,5 jam ya, 1 jam setengah. 1,5 jam selesai belajar. Kira-kira jam berapa? Oh, 1,5 jam dari jam 7 ya. 1,5 jam, setengah jamnya itu 30 menit ya. Ingat, 1 jam 60 menit. Kalau setengah jam berarti 30 menit ya. Jadi jam 7 1,5 jam, kira-kira selesai belajarnya jam 8.30 ya. 8.30. Nah, kemudian di sini selanjutnya murid-murid beristirahat selama setengah jam. Nah, mereka istirahat setengah jam. Setengah jam itu tadi dibilang berapa? Berapa menit? 30 menit ya. Jadi jam 8.30 menitnya kira-kira jam 9 ya. Pinter, jam 9. Nah, berarti istirahatnya setengah jam itu sampai jam 9 ya. Lalu lanjut di sini. Setelah beristirahat, murid-murid belajar menari hingga pukul 10 ya. Mereka belajar menari ya di sini hingga pukul 10 ya. Di sini belajar menari ya. Nah, kira-kira berapa lama dari start istirahat ke belajar menari? 1 jam. Dari jam 9 ke jam 10 itu 1 jam. Nah, kemudian lihat lagi. Setelah beristirahat, murid-murid belajar menari hingga pukul 10. Sekolah usai pada pukul 12.30. Setelah berarti sebelum sekolah ya, sebelum pulang sekolah mereka masih belajar lagi berhitung. Setelah murid-murid belajar berhitung ya, jadi sekolah itu selesai pulang jam 12.30 ya kan. Nah, ini dibilang bahwa setelah murid-murid belajar. Nah, caranya gimana untuk ketahui di sini? Kalian perhatikan di sini. 12.30 dikurang pukul 10 ya kan? Nih. Berarti 2 jam 30 ya kan? 30 menit. Jadi mereka itu belajarnya 2 jam 30 menit ya untuk belajar berhitung. Jadi mereka belajar berhitung itu selama 2 jam 30 menit. Setelah itu mereka pulang ya. Setelah mereka selesai langsung mereka pulang. Nah, untuk ayo berlatih ya, ayo berlatih di sini nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di sini ini ya. Yang di sini ini PR kalian kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Jadi hari ini tugas kalian adalah halaman yang nanti kalian share itu halaman 45 dan halaman 49. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Bila kalian tidak begitu paham untuk pelajaran matematika ini, kalian boleh mengulang lagi video ini supaya kalian bisa lebih mengerti kembali. Oke anak-anak, terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Jangan kalian gak semangat, kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih papa mama yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Ingat pesannya Miss anak-anak, jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan hindari kerumunan. Terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bye bye.